Apa kabar? Assalamualaikum yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Jamhari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Sukabumi, Unit Kerja SD Islam Terpadu Insani yang beralamatkan di Jalan Karamat, nomor 55, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan bagaimana implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah kami dalam rangka demonstrasi kontekstual modul 1.1 pendidikan guru penggerak. Adapun salah satu makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun, menjadikan pendidik sebagai pamong, mengedepankan teori silih asah, silih asih dan silih asuh, serta memberikan anak tuntunan agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian, dalam kaitan lainnya pula, ada yang disebut dengan pendidikan budi pekerti, yakni upaya dalam mendidik anak dengan membimbing melalui penerapan nilai-nilai luhur kemanusiaan berupa norma agama, sosial, hukum, dan tata krama. Budi pekerti akan menghasilkan cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya psikomotor. Dengan demikian, hal terpenting dari pendidikan budi pekerti bagaimana dapat menanamkan nilai norma keagamaan di setiap pembelajaran. Lain halnya dengan kemerdekaan belajar. Ki Hajar Dewantara sangat mengedepankan kebebasan dalam belajar, yakni berupaya memberikan keleluasaan kepada anak didik untuk menentukan pembelajarannya sendiri. Memilih apa yang menjadi kesukaannya dengan peran kita memberikan tuntunan dan pendampingan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan asas Trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu konvergeni, memanusiakan manusia, dan konsentris, memerdekakan murid. Sedangkan dalam penerapan Merdeka Belajar di Sekolah SDIT Insani Sukabumi, kami mengambil 3 sumber kurikulum yang kemudian disatu padukan menjadi kekhasan Insani, yaitu yang pertama kurikulum pendidikan nasional. Kami menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 2, 3, 5, dan 6, dan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4. Kemudian yang kedua, kurikulum khas sekolah. Di sini lebih ke penekanan pembangunan karakter yang baik, semisal hafalan Quran, ibadah harian, dan perilaku sopan santun dengan slogan 5S-nya, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang ketiga, yaitu kurikulum Sekolah Islam Terpadu yang mengambil acuan dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau JSIT. Di sini lebih menitik beratkan pada pembangunan ilmu keagamaan pada anak. Adapun ide atau gagasan pokok dalam penerapan pendidikan budi pekerti dengan Merdeka Belajar, kami mengedepankan 4 aspek yang penting, yakni yang pertama, pembiasaan kegiatan spiritual seperti sholat duha dan baca al-maksurat. Yang kedua, karakter building, yaitu dengan adanya kegiatan seperti field trip atau pembelajaran di luar dengan tujuan pembentukan karakter anak kepada yang lebih baik. Ketiga, kebebasan belajar, yaitu belajar anak tidak hanya terpaku pada bangku, meja, dan melihat papan tulis saja, tapi bagaimana membangun rasa nyaman bagi anak ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat, adanya kelas bakat. Adalah sebuah program unggulan yang bertujuan menumbuh kembangkan minat bakat anak di luar hal akademis, seperti contohnya memasak atau cooking, seni rupa, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, ada tantangan yang dihadapi ketika menjalankan ide dan gagasan tersebut di atas. Adalah yang pertama, yakni waktu. Kita benar-benar harus menyusun strategi waktu yang tepat agar semua bisa terlaksana dengan baik.
dapat berjalan beriringan tanpa ada hal yang dapat mengakibatkan berhenti di tengah jalan. Kemudian yang kedua yaitu masalah dukungan, baik dari semua perangkat pendidik yang ada di sekolah ataupun orang tua selaku stakeholder anak didik, yakni dengan memberikan penyusunan program yang baik serta output yang akan dihasilkan, kemudian dikomunikasikan dengan baik pula sehingga masalah ini pun dapat teratasi. Ini salah satu contoh yang telah kita terapkan di sekolah. Yang pertama, pembiasaan kegiatan spiritual, yaitu anak-anak melaksanakan sholat duha dan membaca zikir al-masyurat setiap pagi sebelum masuk ke pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan karakter building, yakni dengan mengikuti field trip, kegiatan lainnya pula, bagaimana cara anak bercocok tanam secara hidroponik. Kemudian ada kemah prabalik untuk pembentukan karakter anak yang akan menghadapi masa pubertas sehingga akan sejalan dengan norma-norma agama. Kemudian kebebasan belajar. Pembelajaran di kami tidak selalu terpaku di dalam kelas. Untuk membangun suasana nyaman serta membangkitkan minat belajar anak, kami sesekali membersamai anak belajar di luar. Selanjutnya adalah kelas bakat. Salah satu program unggulan sekolah kami di sini, anak diberi kebebasan untuk memilih minat serta bakatnya masing-masing. Dari mulai memasak, cooking, seni rupa, public speaking, marawis, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, saya mengambil garis kesimpulan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan sejatinya berpihak pada anak, mengedepankan objektivitas penelitian sehingga menjadikan anak sebagai subjek pendidikan, memerdekakan pembelajaran serta memberikan keleluasan pada anak untuk memilih pengajarannya sendiri, tidak memberikan paksaan dalam berpengetahuan, membersamai anak dalam menentukan masa depannya, menuntun mereka menuju kebebasan berpikir dan berkepribadian, sekaligus memberikan batasan-batasan nalar agar anak tidak terlalu liar dan keluar dari norma yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.